pas dilihat ternyata bangku belakang itu kosong, gak ada satupun penumpang. Kamu pernah gak sih naik angkot malam-malam, terus kayak dengar suara dari belakang, padahal kamu cuma sendiri? Jadi ini ada cerita dari seorang supir angkot yang udah lama banget narik di suatu desa, namanya Pak Dharma. Biasanya kalau udah lewat jam 9 malam, Pak Dharma ini udah nggak mau narik lagi karena jalan pulang ke rumahnya itu rutenya ngelewatin jalan hutan yang sepi banget. Tapi malam itu beda dari biasanya. Pak Dharma ini lagi mau putar balik buat pulang. Tiba-tiba di pinggir jalan ada beberapa rombongan penumpang yang lambain tangan gitu. Jumlahnya katanya lumayan banyak, ada sekitar 6 atau 7 orang gitu deh. Semuanya pakai jaket sama bawa karung kayak orang yang habis pulang dari ladang gitu katanya. Salah satu dari mereka ini bilang, "Pak, bisa antar sampai ke desa A nggak? Nanti kami bayar lebih nggak apa-apa." Karena arah desanya searah sama jalan pulang Pak Dharma, akhirnya Pak Dharma setujulah. Ya udah naik aja Pak Bu, nanti saya anterin sekalian, gitu kata Pak Dharma. Akhirnya mereka semua naiklah. Terus kata Pak Dharma, begitu mereka naik ini, suasana di angkotnya tuh langsung rame lah seketika. Ya biasalah kayak ngobrol tentang sawah, tentang ladang, kayak gitu-gitulah. Kayak penumpang pada umumnya gitu. Terus Pak Dharma ini sempat mikir, wah seneng juga ya malam-malam masih rame gini. Dah tuh, tapi pas angkotnya mulai masuk ke jalan hutan, kata Pak Dharma hawanya nih jadi berubah. Yang tadinya adem, terus jadi dingin banget. Terus suara jangkrik yang biasanya ada kalau lewat situ, kata Pak Dharma tuh gak kedengeran sama sekali. Jadi cuman suara obrolan-obrolan penumpang yang di belakang mobilnya yang kedengeran jelas di kuping Pak Dharma. Nah, pas lewat tikungan, dari arah berlawanan muncul satu motor. Dan ternyata teman lamanya Pak Dharma, namanya Warto. Nah, si Warto ini berhenti, terus ngelambai ke Pak Dharma ini katanya. Terus Warto ini nanya, "Dar, baru pulang Dar?" gitu. Terus Pak Dharma ini jawab, "Iya, sekalian nih nganterin penumpang ke desa A, sekalian habis itu pulang," kata Pak Dharma. Terus Warto ini nanya, "Penumpang yang mana? Lawang angkotmu kosong kok." Terus Pak Dharma nih bilang, "Itu di belakang," sambil nunjuk ke belakang kursinya gitu. Terus Pak Dharma ini sambil nunjuk ke belakang, dia ngeliat ke spion tengah gitu kan. Pas dilihat ternyata bangku belakang itu kosong, gak ada satupun penumpang. Padahal beberapa detik sebelumnya Pak Dharma ini masih dengar suara orang ngobrol, ya masih sama kayak yang tadi sebelum ketemu sama Warto ini. Bahkan salah satu dari mereka katanya barusan tuh ada yang masih batuk kecil. Terus tiba-tiba dilihat ke belakang gak ada siapa-siapa, kosong. Terus tiba-tiba suara di mobil ini jadi hening katanya. Bener-bener hening, yang kedengeran cuman suara mesin mobilnya aja. Pak Dharma langsung gemeteran. Dia coba nengok ke belakang buat ngeliat secara langsung. Dia nengok pelan-pelan. Bener kosong. Tapi dari arah belakang mobilnya, tiba-tiba Pak Dharma ini dengar suara, "Pak, nanti di depan belok kiri ya." Padahal gak ada siapa-siapa di belakang. Karena kan posisinya Pak Dharma lagi nengok ke belakang kan. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada suara kayak gitu, "Pak, nanti di depan belok kiri ya," katanya. Tanpa pikir panjang, Pak Dharma ini langsung keluar dari mobilnya. Terus menuju ke arah Warto ini. Langsung naik ke motornya Warto, ninggalin mobil angkotnya gitu aja. Terus Pak Dharma ini bilang, "Udah toh, jalan aja. Besok aja aku ambil mobilnya." Akhirnya si Warto ini ya nurut aja. Pulanglah gitu nebengin si Pak Dharma. Dan bener aja, besok paginya pas Pak Dharma ini balik lagi buat ambil mobilnya, ya mobilnya masih ada di situ. Tapi di kaca belakangnya penuh bekas tapak tangan.
Ada yang kecil, ada yang besar, dan bahkan ada yang panjang banget. Ukurannya nggak normal, bukan ukuran tangan manusia. Dan semenjak saat itu, setiap kali di atas jam 9 malam, ada penumpang yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Pak Dharma ini nggak pernah berani mau ambil lagi. Mau itu 1, 2, atau serombongan pun dia nggak berani ambil lagi.